Halo adik-adik, apa kabar? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini atau belum? Oke. Sudah siap ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, kakak mau bertanya. Di sini adik-adik semua sudah tahu atau belum? Kenapa kita itu mirip dengan orang tua kita? Ada yang tahu? Iya? Belum? Oh, sayang sekali ya. Jadi gini adik-adik, kita dengan orang tua kita itu punya kemiripan, entah itu warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk gigi, ataupun bentuk dari rambut kita itu diwariskan dari orang tua kita. Ada yang tahu kenapa kok bisa kita mewarisi sifat-sifat dari orang tua kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sayang sekali ya, adik-adik belum tahu. Oke. Kakak kasih tahu kenapa kita bisa mirip dengan orang tua kita. Karena kita mewarisi sifat-sifat yang diturunkan secara genetik oleh orang tua kita. Nah, sifat-sifat yang diturunkan tadi diturunkan melalui diwariskan melalui materi-materi genetik. Nah, materi genetik itu ada DNA, RNA, gen, dan juga kromosom. Nah, DNA itu adalah deoksiribonukleik asid. Nah, sedangkan yang kedua RNA itu adalah ribonukleik asid, dan gen itu adalah unsur dari DNA yang di dalamnya itu membawa sifat. Nah, sifat seperti warna mata, warna kulit, kemudian ada bentuk rambut, itu dibawa dari gennya orang tua, itu dibawa ke gen kita. Makanya kita bisa mewarisi sifat-sifat yang tadinya dimiliki oleh orang tua kita, kemudian kita bisa memiliki sifat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada kromosom. Kromosom ini adalah benang-benang yang di dalamnya itu terdapat gen atau materi genetik yang membawa sifat dari induk ke anaknya, seperti dari orang tua ke anaknya, yaitu kita. Itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bab pewarisan sifat, kita itu perlu mengenal istilah-istilah yang nantinya ada di bab pewarisan sifat ini. Nah, istilah apa saja sih yang kira-kira ada di bab pewarisan sifat? Nah, yang pertama ada istilah hibridisasi. Hibridisasi ini artinya adalah persilangan. Kemudian ada yang kedua istilah yaitu parental. Nah, parental ini awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu parent yang artinya orang tua. Nah, sama parental ini artinya juga orang tua atau induk. Kemudian ada istilah filial. Nah, filial ini biasa dilambangkan dengan huruf F besar. Kemudian artinya ini adalah keturunan atau anak. Nah, filial ini biasanya ada filial 1, filial 2, filial 3. Nah, arti dari filial 1, filial 2, filial 3 ini adalah filial 1 itu keturunan ke-1, filial 2 keturunan ke-2, filial 3 keturunan ke-3, dan seterusnya. Nah, maksud dari keturunan 1, keturunan 2, keturunan 3 ini adalah misalnya seperti ini. Orang tua kita memiliki anak, saya, adik saya, kemudian ada adiknya lagi, itu dinamakan F1 atau filial 1. Adik saya tidak bisa dikatakan filial 2 karena masih satu generasi dengan saya, karena masih anak dari orang tua saya. Kemudian nanti kalau saya punya anak, itu masuknya bukan F1 lagi, tapi F2 atau filial 2 dari
orang tua saya, yaitu generasi kedua dari orang tua saya. Begitu juga seterusnya sampai F4, F5, F6 atau sampai seterusnya. Kemudian ada juga istilah alel. Nah, alel ini adalah variasi dari gen yang ada di kromosom homolog. Kemudian ada juga istilah genotip. Genotip ini adalah sifat yang tidak tampak, biasanya hanya disimbolkan dengan huruf seperti BB atau MM atau CC seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang dapat diamati seperti rambut keriting, hidung mancung, kemudian bulat keriput, kemudian ada bulat kecil seperti itu. Kemudian ada juga istilah yang namanya homozigot. Homozigot ini adalah sepasang dari alel yang di dalamnya itu terdapat gen yang sama. Jadi entah itu gennya dominan ataupun resesif. Nah, ada juga istilah dominan. Dominan ini adalah gen yang dia itu mendominasi sehingga nantinya akan berkemungkinan besar menghasilkan keturunan yang sama dengan gen tersebut. Kemudian ada juga gen resesif. Nah, gen resesif ini adalah gen yang tidak tampak atau tersembunyi. Kemudian ada juga istilah heterozigot. Nah, heterozigot ini adalah sepasang alel dari gen yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ada kode dengan huruf B besar dan B kecil. Itu artinya B besarnya itu gen yang dominan dan B kecilnya itu adalah gen yang resesif, sehingga ada dua gen yang sifatnya berbeda kemudian bersatu, itu namanya heterozigot. Kemudian ada juga istilah yang namanya monohibrid. Monohibrid ini adalah persilangan dari dua jenis yang di dalamnya terdapat satu sifat yang sama. Kemudian ada juga, kalau yang tadi monohibrid, ada juga istilah dihibrid. Nah, dihibrid ini adalah dua persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Oke, karena kita sudah mempelajari istilah-istilah yang nantinya ada di persilangan. Nah, ini kita akan masuk ke dalam bab yang namanya hukum Mendel. Kira-kira adik-adik sudah tahu atau belum hukum Mendel ini apa? Ada yang tahu? Yang tahu coba siapa? Oke, benar sekali. Jadi hukum Mendel ini adalah hukum yang dicetuskan oleh yang namanya Gregor Johann Mendel. Nah, Gregor Johann Mendel ini adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Austria. Nah, dia ini punya mengemukakan suatu hukum yang namanya hukum Mendel mengenai pewarisan sifat atau persilangan dari tanaman. Nah, hukum Mendel ini ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, yang pertama dari hukum Mendel ini, si Gregor Johann Mendel ini awalnya melakukan percobaan terhadap kacang ercis ungu yang kemudian disilangkan dengan kacang ercis warna putih. Nah, dari kedua persilangan ini, yang awalnya kacang ercis warna ungu kemudian disilangkan dengan kacang ercis warna putih dengan kode B besar dengan B kecil dan B kecil disilangkan, kemudian menghasilkan filial 1 atau F1 dengan hasil kacang ercis yang berwarna ungu semua. Kemudian si Gregor Johann Mendel ini menyilangkan dari hasil filial 1 itu terhadap sesamanya, atau filial 1 disilangkan dengan filial 1, yang artinya kacang ercis bunga ungu disilangkan dengan kacang ercis bunga ungu hasil persilangan yang pertama tadi, yang kemudian
di filial keduanya menghasilkan 75% kacang ercis yang berbunga ungu dan juga 25% kacang ercis berbunga putih. Nah, dengan perbandingan 1:2:1. Untuk yang selanjutnya adalah persilangan hukum Mendel yang kedua, yaitu persilangan dihibrida yang melibatkan dua sifat yang berbeda, yaitu yang pertama ada kacang ercis biji kuning bulat disilangkan dengan kacang ercis berwarna hijau keriput. Nah, untuk parentalnya B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Kemudian menghasilkan F1 yaitu B besar K kecil B besar K kecil. Kemudian disilangkan dengan sesamanya yang menghasilkan 9 buah biji kacang ercis yang berwarna kuning, kemudian 3 buah yang berwarna hijau bulat, kemudian ada 3 buah yang berwarna kuning keriput, dan ada 1 buah yang berwarna hijau keriput. Nah, dengan perbandingan sebesar 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Persilangan dihibrida ini masuk ke dalam hukum Mendel yang kedua. Kemudian yang pertama tadi, hukum Mendel yang pertama tadi masuknya di persilangan monohibrida karena hanya melibatkan satu sifat saja. Kalau yang ini melibatkan dua sifat, yaitu kuning bulat dengan hijau keriput. Nah, adik-adik gimana? Sudah paham kan soal mengapa kita bisa mirip dengan orang tua kita? Mengapa kok di tumbuhan itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Jadi sebenarnya semua yang sudah Kakak jelaskan tadi itu sudah ada di dalam Al-Quran, adik-adik. Lebih tepatnya di Quran surat Al-Fatir ayat 28 dengan arti, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada, yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kalau bahwasannya di dunia ini terdapat makhluk yang bermacam-macam warnanya, bermacam-macam jenisnya, dan ternyata itu juga bisa dibuktikan dengan cara ilmiah, adik-adik. Jadi mungkin itu ya, semua penjelasan tadi sudah kakak jelaskan. Kira-kira adik-adik sudah paham kan ya? Kalau sudah, soal-soal yang ada di LKPD mohon untuk dikerjakan dan nantinya dibuat latihan dan nanti digugurkan melalui link Google Formulir yang ada. Oke? Mungkin cukup itu yang bisa kakak sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.